sini saya akan menjelaskan bab 10 yaitu judulnya router. Tetapi di sini kita akan lanjut untuk belajar yang MTECNA atau Microtik Certified Network Engineering, yaitu di sini kita akan belajar bab 10 yaitu mengenai routing. Jadi teman-teman, routing itu dia bekerja untuk menunjukkan route tercepat agar suatu paket data itu bisa sampai ke tujuannya atau dapat kita artikan sebagai proses melewati data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman ketika kita lihat di sekitar kita itu turut itu bekerja layaknya kantor pos. Nah, jika di sini kita mengacu pada networking models, baik itu yang TCP, IP models atau yang OG models, maka proses itu atau bekerja routing itu terdapat di layar ketiga. Nah, teman-teman, untuk layers yang ketiga ini dia berkaitan dengan network layers yang berpengalamatan IP ya, teman-teman. Nah, di sini untuk mengimplementasinya itu kita butuh yang namanya perantara, teman-teman. Yang mana perantaranya tersebut dinamakan sebagai router atau switch. Nah, jadi router itu dia digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network, sedangkan switch itu bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan yang satu network. Jadi mudahnya router atau switch itu dia sama menjadi perantara agar paket tersebut itu sampai ke tujuannya. Nah, seperti judulnya, jadi itu di sini ada 10 bab yang kita akan menggunakan router. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu, teman-teman bisa melihatnya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep klasifikasi router. Nah, jadi teman-teman, routing itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama di sini ada static router dan ada dynamic router. Yang mana static router itu adalah routing yang digunakan dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan di sini yang kedua ada dynamic router. Teman-teman, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka fungsi protokol pada router tersebut secara otomatis nantinya router akan mencari jalur sendiri. Jadi kalau static routing itu kita menambahkan secara manual, sedangkan kalau dynamic router itu dia akan secara otomatis. Teman-teman, untuk mencari jalurnya masing-masing atau jalur sendiri. Nah, untuk dynamic router itu sendiri itu menjadi 3 konsep, teman-teman. Untuk yang pertama di sini ada IGP ya, atau Internet Gateway Protocol. Untuk IGP itu sendiri bisa digunakan untuk Autonomous Shifting Routing, dan biasanya juga untuk ITP itu diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi. Jadi mudahnya jaringan IGP itu dia memiliki kebijakan rutin yang sama teman-teman. Nah, contohnya seperti di sekolah, kampus, perusahaan atau institusi lainnya. Lalu berbeda dengan AGB. AGB ini digunakan pada intermediate routing atau digunakan untuk routing antar AS yang berbeda. AGB ini biasanya juga digunakan dalam internet, contohnya seperti kampus ke ISP, dari ISP ke ISP lainnya sebagainya. Kemudian untuk IGB di sini dia memiliki protokol yang terjadi menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama di sini ada jenis vektor, yang mana itu bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Nah, contohnya di sini ada RI versi 1, kemudian ada RIP versi 2, dan juga ada IGP. Kemudian yang kedua di sini ada jenis link status, teman-teman. Nah, untuk jenis link status itu dia bekerja untuk melihat besarnya dari batch switch. Untuk contohnya di sini ada OSPF, kemudian ada ISIS. Untuk jenis yang ketiga di sini ada hybrid routing protokol, yang mana itu adalah gabungan ya, teman-teman. Vektor dan juga link protokol yang di sini. Kemudian di sini untuk AGB itu hanya memiliki satu jenis protokol saja, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai routing table dan routing flag. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya router ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network ya, teman-teman. Nah, di sini untuk menghubungkan perangkat tersebut itu kita harus lihat berdasarkan routing table, teman-teman. Jadi routing table ini berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Nah, untuk routing table juga di sini berisi prioritas atau metrik dari masing-masing route-nya. Nah, untuk routing table sendiri itu ya terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protokol dan semua route untuk network yang direkol, connector, router, serta router table ini juga terbentuk dari konfigurasi tambahan, yaitu routing route static. Nah, pada
routing table nantinya kita akan melihat flag informasinya melalui forward flag. Nah, root flag itu sendiri itu simbolisi kode yang digunakan untuk mengidentifikasikan atau menandai router dalam jaringan. Nah, hal itu memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan juga pemantauan jaringan, teman-teman. Nah, jadi simbol-simbol di sini dia memiliki arti atau definisinya masing-masing. Nah, seperti di misal D ini misalkan dynamic. Kemudian ada A artinya aktif, kemudian C artinya connect, kemudian S adalah static dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di sini salah satunya itu ada DAC. Apa sih maksudnya? Nah, di C itu artinya dynamic active connection, yaitu dapat otomatis terinput, kemudian inverse mikrotiknya sudah tercantum, teman-teman. Nah, di sini juga ada AS atau active static yang artinya dibuat atau digunakan itu secara manual. Jadi kalau AS itu bisa menandak bahwasanya itu ia dilakukan secara manual. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai static routing. Nah, teman-teman, static routing sendiri adalah metode routing di mana jalur ini ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah secara dinamis. Nah, static routingnya itu biasanya diperlukan dalam beberapa situasi ataupun waktu tertentu. Tetapi hal ini itu tergantung pada kebutuhan, spesifikasi dan garis jaringan yang akan kita kelola, teman-teman. Nah, misalkan di sini ketika kita memiliki kantor pusat untuk rumus itu sendiri mudahnya kita bisa katakan mau kemana dan dari mana. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk cara kerja dari Sun. Di sini saya akan memiliki sebuah topologi ya, teman-teman. Saya akan coba jelaskan kalian sedikit. Nah, perhatikan di sini kalian cukup fokus pada topologi yang saya miliki. Nah, misal di sini router 1 dia ingin mengakses ataupun ingin mengirim data ke dalam PCB ya, teman-teman. Yang mana di sini untuk PCB itu terhubung dengan router 2. Di sini kita harus memberitahu bahwa router satunya ya, teman-teman, bahwasanya ketika kita ingin mengirimkan data ke PCB itu harus melewati port tertentu, yaitu kita harus melewati satu milik router 2-nya, yaitu dengan IP 10.10.10.10.2. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk konsep singkat dari static router. Dan selanjutnya di sini ada karakteristik dan static router. Ketika kita ingin mengonfigurasi setiap penambahan jaringan baru, maka dari itu seperti poin yang pertama bahwasanya static routing ini tidak cocok digunakan pada skala besar. Nah, lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai studi kasus static routing dengan menggunakan dua router. Nah, di sini kalian bisa lihat pada topologi yang saya miliki, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat 4 router ya, teman-teman. Nah, nantinya router ini akan kita koneksikan satu sama lain. Untuk router utama kita akan konfigurasi sebagai WAN, teman-teman. Sebagainya nanti untuk router yang lain kita koneksikan dengan internet. Maka dia itu kan menggunakan perantara mikrotik utama ataupun router yang utama. Nah, nantinya kita itu akan membahas mengenai static router dengan menggunakan 2 router, 3 router dan juga 4 router ya, teman-teman. Yang pertama di sini kita akan bahas static router dengan 2 router terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Nah, perhatikan di sini ada IP 10.10.1.137. Itu IP yang router 1 dapatkan dari ISP. Teman-teman bisa nulisnya di note. Lalu ini ada 192.168.1.1. Ini ada 192.168.1.2. Lalu ini ada 192.168.2.2. Lalu di sini ada 192.168.1.2.1. Kemudian jika sudah, di sini teman-teman bisa ubah hostname-nya dari nama mikrotiknya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk router 1 saya akan mengubahnya dengan perintah sistem identity set name router 1. Kita enter. Lalu untuk mengeceknya sistem identity
Spain. Nah, di sini sudah ganti router 1. Lalu akan saya lakukan yang sama di router 2-nya. Bisa login. Lalu nah, di sini juga terlihat sudah terganti ya teman-teman. Terus teman-teman bisa masuk ke komen from, lalu pilih yang run as administrator. Yes. Lalu masukkan IP, ketikkan root ya. Lalu masukkan IP yang dari isinya, yaitu 10.0.137.0, lalu masnya 255.255.0, lalu IP pinetnya yaitu ini 192.168.202.129. lalu teman-teman enter. Nah, di sini oke. Lalu ping routernya coba kita bisa masukkan saja untuk IP-nya. Kita ping dulu 10.0.137.163, maka hasilnya akan TTL. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa buka aplikasi Winbox-nya. Nah, untuk loginnya memakai IP yang tadi kita login, yang tadi router kita dapatkan dari ISP-nya, yaitu 10.0.137.163. Lalu kemudian di sini untuk loginnya admin, dan di sini saya tidak punya password, jadi langsung saja connection. Nah, sudah. Nah, di sini saya sudah membuka Winbox-nya itu untuk melakukan konfigurasi static routing-nya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi static routing itu di aplikasi Winbox. Kemudian di sini kita akan coba mengakses router 2-nya, yaitu pada aplikasi Winbox tetapi tanpa teridentifikasi IP-nya. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu kita bisa menggunakan yang namanya fitur bernama Romon teman-teman. Nah, di sini pada aplikasi Winbox yang router 1 itu kalian bisa pergi ke tools, kemudian di sini kalian bisa pilih yang Romon. Nah, ini. Nah, kemudian di sini di bagian enable itu kita bisa checklist teman-teman seperti ini. Yang enable kita checklist. Lalu kita bisa apply dan oke. Kemudian juga kita akan mengaktifkan fitur Romonnya di Mikrotik 2 ya teman-teman. Nah, bisa masukkan fitur 2 lebih dahulu. Di sini saya sudah login. Teman-teman bisa ketikkan tol Romon set enable yes.
Enter, lalu kita cek statusnya, apply, print. Nah di sini sudah aktif ya, sudah yes. Kemudian di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya lagi. Nah di sini kemudian teman-teman bisa klik more, lalu bisa klik yang new Winbox. Nah di sini kita menggunakan IP milik router 1 ya teman, karena di sini kita tidak bisa terdeteksi untuk IP router 2-nya, maka kita menggunakan router 1 ya teman-teman. Jadi kita menggunakan router 1 kemudian menggunakan fitur yang namanya fitur Roamon. Jadi di sini kita bisa klik connect to Roamon. Nah, bisa terlihat di sini saya sudah berhasil untuk connect di router 2-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa melakukan addressing di setiap routernya ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja masuk ke dalam Winbox router satunya terlebih dahulu. Saya akan coba besar. Nah, oke seperti ini. Teman-teman bisa pergi ke menu IP, lalu ke address. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk IP satunya itu sudah ada, yaitu yang kita dapatkan dari ISP tadi. Jadi langsung ada ya teman-teman secara otomatis. Nah, di sini teman-teman bisa klik add. Lalu kita bisa masukkan untuk IP dari 2 milik router satunya. Nah, kalian bisa perhatikan di NAT 10.10.10.1. Kalian bisa ketikkan langsung saja. /24 jangan lupa. Lalu kemudian untuk interface-nya itu adalah 2. Kemudian di sini teman-teman bisa apply lalu oke. Kemudian di sini teman-teman bisa buat lagi ya teman-teman yang mengarah ke PC-nya. Yang berarti sebelah sini yaitu yang sebelah sini ya, yaitu 192.168.1.1/24. Berapa? Langsung saja klik plus. Lalu 168.1.1/24. Kemudian enter interface-nya yaitu header 3. Lalu apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan lakukan yang sama di router 2-nya. Ya, oh bisa nih nggak bisa langsung isi kita habis itu priye. Aku itu kalau di sini kalau nih di volte ya kalau nanti. Nah, di sini router 2 itu dia nantinya hanya ada 2 interface saja ya teman-teman, yaitu yang 1 dan juga 2. Nah, di sini bisa langsung add saja. Yang pertama bisa masukkan untuk satunya yaitu yang titik 2 10.10.2. 10.10.10.2. Duitnya orang gini langsung kita ngapas. Mau ini berapa? Ini baik. Tapi slash kau bisa langsung tipu. Kau yang di sisi back. Kalau dan nyawa dia yang tetap orang tujuannya sama kan.
di affiliate wek. Headernya header 1. Makanya ini orang pak ini ternyata tapi Apply. seller center itu Taruh oke. dua punya ini ngobrol gitu Lalu 192.168. Lalu kita buat lagi IP titik 2 titik 1 /24. Dan kemarin lah. Lalu headernya ganti header 2. Wes dari jalur roti weh. Lalu apply. Lalu oke. Lalu teman-teman bisa kembali pergi ke router, ke Winbox yang satu. Lalu teman-teman cari yang routes yang atau root ya teman-teman. Nah di sini perhatikan, di sini dia terdapat root flag, dekam, active connection. Jadi itu artinya itu sudah aktif dan juga sudah terkoneksi. Kemudian ia juga sudah mendapatkan IP secara dinamik teman-teman. Nah, ketika kita sudah melakukan konfigurasi pada interface-nya, baik itu yang mengarah ke klien maupun router di sebelahnya, pasti itu akan langsung didaftarkan untuk routing network-nya teman-teman secara otomatis. Nah perlu kalian ketahui teman-teman, di sini untuk network yang 2.0 itu belum terkoneksi karena di sini kalian bisa lihat di load listnya belum ada untuk network yang 2.0, adanya itu 1.0 milik atas yang ini. Jadi nantinya kalau misalnya router 1 ingin ke VPC 2 itu nggak bisa teman-teman karena untuk network yang baru itu belum ditambahkan. Nah, maka dari itu kita perlu menambahkan untuk informasi network yang mengarah ke VPC 2 teman-teman ataupun network 2.0. Dan langsung saja teman-teman bisa tambahkan ya teman-teman. Terbol. Teman bisa klik add. Orang tuh gimana lah? Baik. Jika ada lagi ubah kan. Lalu nah di sini di bagian DSD itu adalah destination tujuannya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tadi kan saya sudah bilang di awal bahwasanya untuk konsep ataupun untuk rumus dari status router itu mau ke router mana, lewatnya itu mana teman-teman. Nah di sini untuk DSD address-nya itu kita bisa masukkan tujuan kita ke mana. Nah karena di sini dari router 1 ingin ke PVC 2, maka dari sini kita bisa tuliskan teman-teman untuk tujuan kitanya, yaitu tujuan kita itu mengarah ke 192.168.2.0. Lalu gateway-nya lalu gateway-nya 10.10.10.2. Ini tambahkan /24. Kemudian di sini teman-teman bisa apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk network 2.0-nya. Nah, di sini juga sudah memunculkan informasi AS ya teman-teman ataupun aktif setting. Kemudian di sini juga kita akan lakukan di router 2-nya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke router 2-nya. Kemudian di sini juga bisa pergi ke menu IP lalu pergi ke menu routes-nya. Nah, lalu kalian perhatikan di sini hanya ada dua ya teman-teman, yaitu 10.0 dan 2.0. Itu mengarah ke router 1, kemudian yang 2.0 itu mengarah ke VPC 2. Maka dari itu ketika router 2 ingin terkoneksi dengan router itu belum bisa karena di sini itu belum terdaftarkan untuk network 1.0-nya. Nah, langsung saja teman-teman daftarkan, tambahkan untuk network 1.0 192.168.0/24. Nah, jangan lupa lalu gateway-nya 10.10.10.1 lalu play lalu oke.
Nah, oke, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk yang 1.0 yang mengarah ke PVC1. Maka di sini ketika router go interkoneksi ke PVC1 itu dia akan berhasil ya teman-teman. Karena pada routing table-nya sudah terdaftar untuk si 1.0-nya. Nah, di sini kita coba untuk melakukan pengujiannya ya teman-teman. Nah, bisa nyalakan terlebih dahulu PC-nya. Lagi rasa apa nih, Mak? Rasanya apa nih? Coklat biasa. Gila lepet-lepet teman sih. Iya. Di sini akan melakukan addressing terlebih dahulu ya teman-teman, PV1 juga dan di PV2 ya. Di sini untuk PV1 itu saya akan menggunakan IP 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, kita langsung masukkan saja ya teman-teman. Juli. Oh iya pak. IP Selain masih box-box ini ya? 192.168.1. yang nggak ada komen kita apa jaga rasakan akhirnya bisa habis-habisan aja 12. Karena ting, apa ting ini ya? Plus 24. Lalu gateway-nya 192.168.1.1. Lalu kita cek. Nah, di sini sudah, lalu kita akan cek show IP. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP VCC1-nya yaitu 1.1.2. Kemudian lanjut konfigurasi yang PVC2-nya. IP 192.168.2.1. Lalu titik 2. Lalu gateway-nya, bentar ini belum saya tambahkan IP, maaf. Untuk gateway-nya 192.168.2.1. lalu enter. Lalu show IP. Nah, di sini sudah ada addressing-nya. Sudah berhasil ya teman-teman melakukan static routingnya pada dua router. Nah, sekarang kita akan uji coba teman-teman. Nah, di sini teman-teman masuk ke Winbox milik router 2-nya. Di sini pada router kita akan ping ke header 3 milik router 1 yang teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke terminalnya. Terus di sini Iya. Biar gue pun bacanya. kemudian di sini saya akan coba Ctrl C, lalu teman-teman ping header 3-nya milik router 1 yaitu 192. Ping 192.168.1.1. Ya nggak usah. Kemudian di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima. Nah, di sini router 3 itu saya akan memberikan IP 10.20.20.1 yang ini mengarah ke router 3. Kemudian di sini untuk IP router 1 yang header 1 itu akan memiliki IP 10.20.20 ya teman-teman. Kemudian untuk 2 milik router 3 yang mengarah ke klien itu saya menggunakan IP 3.1. Lalu untuk PVC-nya untuk klien 3 itu saya akan memberikan IP adalah 3.2 seperti ini. Nah, di sini untuk network router 2 yang mengarah ke router 3 itu dia akan mendapatkan network 10.0.0
20.20.0 ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung edit saja. Teman-teman, di sini saya sudah mengeditnya. Lalu teman-teman bisa menghidupkan router 3-nya. Sini tunggu sebentar. Login admin, lalu Ctrl C, X, admin, enter, lalu Y, lalu K, Ctrl C. Nah, lalu teman-teman bisa mengganti namanya ya, yaitu dengan perintah sistem identity set name router 3. Lalu kita lihat. Nah, bisa pergi ke menu IP lalu pilih IP address seperti ini. Di sini tambahkan IP-nya yaitu 10.20.20.1/24. Lalu ethernya ether 3. Nah, di sini ini kemudian teman-teman apply, lalu oke. Sekarang kita akan coba untuk melakukan addressing di router 3-nya ya. Teman-teman dan melakukan fitur room. Jadi nantinya kita akan menggunakan via dari router 1. Jadi nanti si router 3 itu dia tidak terdeteksi untuk IP-nya. Nah, sebelum itu tetapi di sini kita akan coba untuk aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa kembali ke terminal router 3-nya. Lalu ketikkan tol Roman set enable yes. Lalu statusnya nah, di sini sudah aktif. Lalu masuk ke Winbox router pertama. Lalu pergi ke New Windows. Lalu connect to Roman. Nah, di sini sudah ada router 3-nya, lalu kita connect. Nah, di sini saya sudah masuk. Jadi kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Teman-teman bisa langsung pergi ke setting, Mikrotik dapat diakses melalui apa saja. IP address. Di sini kosong ya teman-teman. Lalu ketikkan IP 10.20 atau waterboard. Jika kita ingin menggunakan titik 20 image router OS dan menginstalnya 2/24. selain itu kita juga bisa menggunakan waterboard dengan Lalu ethernya perangkat mikrotik yaitu ether 1 ya teman-teman. Lalu apply, lalu oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi untuk 2 milik router 3-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa klik add lagi. Lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.3 lokal Winbox terminal menu aplikasi mikrotik. Sebagai contoh, ketika seseorang memasang mikrotik di komputer menggunakan
1/24. Namun saat ini Lalu ethernya ether 2. Bimbok dapat digunakan bersama PTP. Lalu apply, lalu oke. Dari mikrotik selain itu terdapat API yang biasanya digunakan untuk mikrotik lain. Nah, di sini kita sudah melakukan addressing ya teman-teman di router 3-nya, yang mana dia hanya ada 2 internet saja ya teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kita menambahkan router baru itu artinya kita juga menambahkan networking baru teman-teman, yang mana di sini kita tambah network itu yang mengarah ke router 3 yaitu 20.0 dan yang mengarah ke PVC 3 yaitu 3.0. Nah, di sini router 3 itu kita bisa pergi ke IP tol. Yaitu VLAN dengan kemudian bridging. Teman-teman yang tidak memiliki perangkat keras tidak perlu khawatir karena kita tetap bisa berlatih menggunakan network. Di sini hanya ada 2 network ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 3 dengan network 20.0 dan mengarah ke PVC 3 yaitu dengan 3.0. Jadi di sini belum ada ya teman-teman untuk network yang mengarah ke PVC 2 yaitu 2.0 dan mengarah ke router 1 dengan 10.0 dan tidak ada yang mengarah ke PVC 1 yaitu 1.1. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja ya teman. Jadi teman-teman bisa langsung konfigurasikan saja untuk static routingnya di router 3. Di sini teman-teman bisa klik add, lalu masukkan IP-nya .168.2.0/24. Di sini untuk gateway-nya yang ether 3 milik router 2. Di sini bisa langsung masukkan saja 10.20.20.1. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa apply, lalu oke. Nah, tambahkan lagi yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Jadi 10.10.10/24. Lalu untuk gateway-nya lewatnya itu kita sama akan lewat 3 milik router 2, yaitu bisa langsung masukkan saja IP-nya 10.20.20.1. Nah, jika sudah bisa langsung apply. Nah, di sini teman-teman yang mengarah selanjutnya, di sini kita tambahkan yang mengarah ke PVC satunya ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2/24 0. Lalu gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Lalu apply, lalu oke. Ya, saya sudah mempunyai. Nah, di sini sudah selesai teman untuk konfigurasi routing ya, apakah hanya ada di router saja? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan konfigurasi network barunya di router 1 dan juga router 2-nya. Langsung saja teman-teman pergi ke router 2-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya perbesar ya. Teman-teman bisa masuk ke menu IP, lalu masuk ke routers. Nah, kalau kalian di sini ada 20.0 yang mengarah ke router 3, dia sudah ada ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Jadi di sini itu sudah ada secara otomatis ya teman-teman. Karena di sini untuk router 3 itu dia adalah tetangga. Jadi router 2 itu tidak tetangga dengan router 3. Jadi secara otomatis itu dia akan langsung terkoneksi ya teman-teman, atau di route listnya itu sudah langsung ada. Jadi di sini kita hanya perlu add satu saja ya teman-teman yang mengarah ke PVC 3. Nah, kita bisa langsung add.
192.168.3.0/24. Lalu di sini gateway-nya lewat mana sih? Jadi di sini router 2 ingin ke VPC 3, maka dari itu kita akan lewat satu milik router 3 teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan IP-nya, yaitu 10.20.20.2. Kemudian di sini kita akan bisa langsung play. Lalu oke. Sini kita ketikkan install. Nah, lalu lanjut ke mengonfigurasi di router satunya, alias yang ke-1. Di sini saya hanya akan kemudian bisa masuk ke menu IP routes-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu menambahkan 2 ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 3 dan juga yang mengarah ke PVC 3, karena di sini router 1 NCKB-nya adalah router 2, jadi yang mengarah ke router 3 itu belum tentu ditambahkan di sini ya teman-teman. Jadi kita perlu menambahkannya secara manual. Nah, di sini saya akan geser seperti ini, kemudian kita akan tambahkan saja ya teman-teman. Jadi kita perlu menambahkannya secara manual. Nah, di sini saya akan coba kemudian kita akan tambahkan plus, lalu 10.20.0/24. Nah, di sini kita lewat mana sih kalau dari router 1 ingin ke router 3? Nah, kalau dari router 1 ingin ke router 3 itu kita bisa lewat satu milik router 2 ya. Nah, di sini kita langsung masukkan saja gateway-nya 10.10.10.2. 10.10.10.2. Bikin 3 pernah? Lalu apply. Oke. Lalu tambahkan lagi 192.168.3.0. Nah, kemudian untuk gateway-nya dia sama teman-teman, dari router 1 ingin ke PVC 3 itu sama, kita akan memilih router 2 dengan IP 10. Sebentar. Berarti 10.10 10.10.10.2. Nah, di sini tambahkan /24 ya, jangan lupa. Nah, lalu teman-teman apply. Oke. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi router 1 dan router 3-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan addressing di PVC 3-nya ya, teman-teman. Teman-teman bisa buka terlebih dahulu PVC 3-nya. Bahwasanya itu saya belum memasang IP ya teman-teman. Nah, jadi di sini input MP3 adalah IP-nya yaitu 168.3.2/24. Lalu untuk gateway-nya 192.168.3.1. Jangan lupa
lupa/24-nya ya. Lalu di sini enter. Lalu tunggu. Lalu kita cek apakah sudah jadi. Nah, di sini saya sudah pasang IP-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk ping gateway-nya ya teman-teman. Ping 192.168.3.1. Kita masuk materi yang selanjutnya. Di sini saya sudah menambahkan topologinya ya teman-teman untuk router 4 dan PVC 4-nya. Ini saya hidupkan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa langsung login saja admin. Bentar, kecil semua. Nah, di sini saya akan merubah hostname-nya lagi, yaitu sistem identity set name router 4. Lalu enter. Bentar. Lalu saya akan mengeceknya. Nah, di sini namanya sudah terganti print. Kemudian di sini kita akan memasuk Winbox router 4 dengan menggunakan via router 1 ya teman-teman. Kita setting toleransinya terlebih dahulu. Yes. Lalu kita cek statusnya. Ini statusnya sudah aktif ya teman-teman. Nah, lalu saya akan meremote-nya lewat router 1, yaitu ke Neon Winbox. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk connect ke router 4-nya. Saya akan melakukan upgrade di PVC 4 ya teman-teman. Untuk nantinya pengujian di sini saya buka terlebih dahulu PVC 4-nya. Dia akan atau saya akan Nah, di sini saya akan mengetikkan IP 192.168.4.2/24. Lalu gateway-nya 192.168.4.1/24. Lalu enter. Kita akan lihat show IP. Nah, di sini sudah ya. Nah, di sini untuk melanjutkan addressing di routernya ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan addressing di router 3 dan juga router 4, di mana di situ router 3 ditambah Ethernet ya teman-teman. Ethernet 3 dengan IP 30.1. Kemudian di router 4 itu dia hanya ada 2 Ethernet saja, yaitu Ethernet 1 dengan IP 30.2 dan Ethernet 2 dengan IP 4.1. Nah, di sini kita bisa konfigurasi terlebih dahulu router 3-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke routernya.
yang router 3. Kemudian teman-teman masuk ke IP, lalu kita pilih yang address. Di sini bisa teman-teman add. Padha bae kok ya tampilane. Tampilan biyen dia saya 10, harus diupdate. 30.30.1/24. Ki padha bae kok. Lalu headernya header 3. Di sini bisa langsung apply ya teman-teman. Di router 3 hanya menggunakan, di sini kita lanjut addressing di router 4-nya. Di sini teman-teman pergi ke IP juga. Lalu masuk ke address. Nah, di sini teman-teman tambahkan IP-nya 10.30.30.2/24. Lalu ethernya ether 1, lalu apply, lalu oke. Lalu kemudian kita tambahkan lagi untuk yang 2 ya teman-teman, dengan IP 168.4.1/24, ethernya 2, play, oke. Kemudian teman-teman, di sini kita akan lanjut melakukan konfigurasi statiknya routing. Tapi sebelum itu, ketika kalian melihat di sini, saya akan coba buka router 4 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan cek pre IP network-nya ya teman-teman. IP network. Nah, kalau misalkan di sini ketikan IP network print itu, maka akan memunculkan router 3 ya teman-teman, yaitu yang arah dari router 4 ataupun network 30.0. Jadi untuk network 30.0 itu dia sudah menjadi NIC ataupun tangganya teman-teman. Begitu juga dengan network 4.0 teman-teman, karena dia sendiri itu langsung terhubung ke router 4-nya. Nah, sedangkan di sini untuk network 3.0, 20.0, 2.0, 10.0 dan juga 1.0, dia itu harus dilakukan konfigurasi ya teman-teman, yaitu konfigurasi static routing. Kenapa seperti itu? Karena di sini untuk network ini tuh dia tidak akan terhubung ke router 4-nya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba tambahkan ya teman-teman untuk static routingnya di router 4 di sini. Nah, bisa pergi ke router 4 di Winbox, lalu pergi ke menu IP, lalu di sini teman-teman pilih yang routers. Nah, karena network 30.0 dan 4.0 itu sudah menjadi NIC ataupun tangga, maka kita tidak perlu add lagi. Nah, di sini kita akan coba add yang mengarah ke VPC 3 yang terlebih dahulu teman-teman, itu yang 3.0. Nah, kita bisa langsung klik terus saja add, lalu masukkan tujuan kita, yaitu 192.168.3.0. lalu gateway-nya, untuk gateway yaitu 10. Ini kita akan coba untuk melakukan yang mengarah ke router 2-nya. Nah, kita bisa langsung pergi ke plus lagi, lalu masukkan IP 10.20.30.
sore lo mau kan ada sore juga ada sore. Kayak terus tadi kok 0/24. kode tadi kode lain Lalu Tapi nak ada biasanya sore lo mau. 10 ada yang standar apa ya? 30 Minggu tidak mau kan? 30. Halo. Lalu kita play. Oke. Hah? Kok caranya apa? Nah ini akan mengarah ke kemudian kita akan lanjut untuk revisi yang mengarah ke video ya teman-teman. Kita bisa langsung add lagi. Lalu tambahkan 192.168.2.0/24 jangan lupa. Lalu gateway-nya yaitu sepuluh titik 30.30.1. Lalu apply, maaf, oke. Lalu tambahkan lagi. Titik 10.10.4 titik 0/24. Lalu ininya 10.10.30.30.30.1. Lalu apply. Oke, kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke posisi 1 ya teman-teman, adalah 192.168.1.0/24. Gateway-nya kita akan lewati yaitu 3 teman-teman. Jadi 10.30.30.1. Lalu apply. Lalu oke. Nah, di sini untuk router 4-nya kita sudah ya, teman. Kita lanjut akan router 3 dan router 2-nya. Nah, oke, di sini mulai dari router terlebih dahulu ya. Ini bisa masuk ke router 3. Kemudian menu IP root. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya teman-teman. Di sini perhatikan untuk yang 30.0 itu sudah ada ya teman-teman, sedangkan 4.0 itu belum ada. Kenapa di sini 30.0 sudah ada? Karena ini adalah tetangganya teman-teman atau neighbornya. Jadi secara otomatis itu sudah langsung ada. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan yang mengarah ke VPC 4, yaitu 192.168.4.0/24. Nah, itu 30.30.2. Lalu untuk gateway-nya itu 10.30.30.2. Lalu apply. Oke. Nah, di sini untuk router 3 itu dia hanya menambahkan satu network saja ya teman-teman. Di sini root list-nya. Nah, kita lanjut konfigurasi di router 2-nya.
Nah, di sini saya akan coba sesuaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah di sini teman-teman bisa pergi menu IP lalu pergi ke root. Nah, jadi di router kita akan tambahkan dua network, yaitu mengarah ke router 4 dan juga ke privisi 4. Nah, oke, langsung saja di sini teman-teman tambahkan saja. 10.30.30.0/24. Minta le. Catatannya minta. Nah, jadi Yang tadi ya Raule. di sini kita bisa langsung ketikkan saja gateway-nya, yaitu 10.20.20.2. Iya. Lalu oke. Karena kalian Lalu oke. Nah, kita iya apa? Pokoknya pintu hidup yang kan dialek lah. Kan kesukaan kan beda-beda. Nek cari turunnya yang jadi menengan, ini pengol. Nah, di sini untuk static routing 2-nya sudah ya teman-teman. Kita sudah menambahkan router 4 dan juga kita lanjut konfigurasi static di router satunya. Jadi begitu. Nah, di sini kita akan nambahkan dua network ya teman, yaitu yang mengarah ke router 4 dan juga yang mengarah ke privisi 4. Dan langsung saja teman-teman pergi ke IP, lalu masukkan untuk yang ke arah router 4-nya. Listrik mana? Ini pilih kan udah jadi loh. Di TKC lah yang malam minggu. Udah ciri-ciri ini. Dia tapi no gedenya siji, dia nih kayak gitu. Tapi ini tahu jadi gitu. Terus kalau si pendampingi kayak kan Emil ini apa? Nek Kaila dan jadi nanti kan acak lari. Iya. Kalau kan dicoba tapi sih disimpan terus semua. Wes. 10.10.10.2. Lalu apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan satu lagi ya teman, yang mengarah ke privisi 4, yaitu 192 168 4.0/24. Lalu untuk gateway-nya 10.10.10.2. Lalu apply. Di sini sudah teman-teman untuk router 4 dan router 3-nya maupun router 1. Nah, sekarang kita akan coba pengujian nih teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk uji ping dari privisi 4 ke privisi 2 ya teman-teman. Di sini privisi 4 memiliki IP 192.168, sedangkan privisi 2 itu memiliki IP 192.168. Nah, di sini jelas-jelas teman-teman di antara privisi 4 dan privisi 2 itu dia berbeda network. Nah, di sini kita bisa langsung ping saja. Punya disenangi karo. Ya Allah. Nah, di sini hasilnya akan TTL ya teman-teman. Lalu kita lanjut materi ke selanjutnya, yaitu
Nah, kalau lihat di sini, perhatikan di sini router 2, 3 dan 4, kemudian untuk para VI itu dia tidak bisa ping ke internet teman-teman, karena di sini untuk yang langsung terhubung ISP-nya itu hanya router 1 saja. Nah, di sini agar semuanya itu bisa ping ke internet, kita perlu menggunakan default route. Jadi nantinya di router 2 dan 4, 3 itu kita akan pasang default route-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pergi saja ke Winbox router 2. Yuk. Passwordnya apa? Pinet. Coba Pinet Lab. Kemudian teman-teman bisa pilih more. Cilik-cilik. Di lah aku lorok aku sudah ya. Lalu teman-teman pergi ke terminal. Aku nilananya tak lurus aja. Nah, di sini teman-teman bisa Ctrl C saja. Saya bisa nih, Bre. Kita akan coba untuk Edge gateway-nya terlebih dahulu. ISP-nya itu yaitu ini ya, teman-teman. Router 2 ini harus melewati 2 milik router 1 dengan IP 10.10.10.1. Nah, di sini Winbox router 2 terminalnya kita bisa langsung tambahkan saja ya, teman-teman. Yaitu IP route Edge gateway sama dengan 10.10.10.1. Karena ingin ke ISP dia harus melewati ini ya, teman-teman. Enter. Kemudian dan kita bisa cek dengan IP route IP route. Nah, perhatikan di sini DSD address-nya itu 0 ya. Jadi teman-teman, ini tuh merupakan default route-nya untuk terhubung ke layanan internet. Nah, kalau tadi dari router 2 ingin ke ISP itu dia harus melewati 2 milik router 1, maka sekarang kita akan lanjut untuk router 3-nya ya, teman-teman, agar dia nyambung ke internet ISP-nya. Kita buka saja Winbox dari router 3-nya. Kemudian di sini bisa pergi ke menu IP. Bisnis di bangsa Lukas, kayak suruh batok. Apanya hilang tuh deh. Iya, wes kayak kalau dulu. Kemudian di sini teman-teman, iya. Tidak ngomong PD bayar. Tak ngomong PD bayar. Ini tipe tuh merah kalau bisnis tadi kan murah daripada Lukas. lalu kita beli sini kita ngasih tiket kalau itu sekali jadinya daripada Iya, jadi video apa nah itu ada AS atau aktif status. Nah, sekarang teman-teman lanjut coba untuk mengkonfigurasi di router 4-nya ya, teman-teman. iya ini mana hasil listnya kok hasil sih. Nah, di router 4 teman-teman bisa langsung ke plus, lalu gateway-nya Iya, udah motornya. ingin masa dia harus melewati 3 milik router 3 teman-teman, lalu 10.30.30.1. lalu apply, lalu oke. Nah, oke, di sini sudah aktif ya, tetapi teman-teman di sini ketika kita langsung coba untuk melakukan ping 88 baik di router 2, 3, 4 maupun para VPC-nya itu belum bisa, teman-teman. Jadi di sini tuh kita harus mengaktifkan terlebih dahulu fireware-nya di router 1. Nah, bisa masuk ke router 1, inbox router 1. Lalu masuk ke menu IP, lalu menu firewall, lalu pergi bagian NAT. Nah, di sini teman-teman bisa langsung add. Untuk bagian generalnya itu STC
Router 1 ya teman-teman yang mengarah ke ISP ataupun nah kalian bisa perhatikan di sini untuk yang arah ke Ether 1 maka di sini pilih Ether 1. Lalu actionnya teman-teman bisa pilih bagian action ganti dengan masquerade. Kemudian teman-teman bisa langsung apply lalu oke. Nah sekarang di sini kita bisa waktunya untuk pengujian ya teman-teman. Lalu kita masuk materi yang selanjutnya. Kan emang sampai lah kadang nggak sih kadang orang waktu neman Bolehnya saya mau katakan untuk routing toggle secara otomatis teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan dynamic routing dan kita menambahkan satu router baru di konfigurasinya, maka kita itu tidak perlu menambahkan informasi routing tabelnya ya teman-teman, karena ketika kita menggunakan dynamic itu dia langsung secara otomatis teman-teman, yang mana hal itu memudahkan perubahan dan eksperimentasi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar teman-teman. Nah, ketika jaringan menggunakan static routing, tapi kita jaringan kita sudah sangat besar, maka kita harus menggunakannya namanya dynamic routing. Nah lalu kita masuk materi yang selanjutnya yaitu konsep OSPF. Jadi itu apa sih? Nah, OSPF itu merupakan kepanjangan dari singkatan Open Shortest Path. Ia adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma linked protokol atau LSR. Di mana OSPF ini dia sudah support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, cara kerja dari OSPF ini dia cara mencari load jalur tercepat teman-teman berdasarkan bandwidth, delay dan juga load. Nah, OSPF itu juga memilih route dengan kecepatan teman-teman. Jadi itu merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarchy routing teman-teman. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan teman, yaitu area. Jadi sistem pengelompokan OSPF itu disebut dengan area teman-teman. Nah, area untuk OSPF itu memiliki unit-unit yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengurangi overhead dan juga meningkatkan efisien perurutan. Nah, di sini untuk OSPF area itu sendiri dia dibagi menjadi 4. Nah, di sini pertama ada 4 background area ataupun area 0. Nah, inilah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non background area teman-teman. Kemudian yang kedua ada standar ataupun default area. Nah, itu merupakan sub area dari area 0 teman-teman. Lalu yang ketiga ada sub area yang disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir di sini ada not so. Ini merupakan versi area yang tidak menerima eksternal dan hal ini dapat digantikan dengan default route dari area lain teman-teman. Tetapi tidak akan mendapatkan eksternal route dari router yang masih satu area teman-teman. Nah, oke, di sini kita lagi menambahkan router baru, maka di situ akan pastinya nambah network baru juga ya teman-teman. Nah, ketika kita nambahkan network nantinya IP route itu kita harus menambahkan route barunya teman-teman, agar nantinya router itu dia saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika kita akan menambahkan router 4, nah di sini dia akan nambah yaitu 30.30 juga teman-teman. Jadi dia itu harus dilakukan satu persatu untuk IP route listnya. Tapi teman-teman kalau di ini ketika menambahkan router baru itu tidak perlu menambahkan network barunya, tetapi nantinya dia akan langsung terdeteksi secara otomatis di router listnya. Dan jadi itu teman-teman untuk perbedaan dari static dan dynamic. Jadi mudahnya kalau static routing itu kita ditambahkan ke semua, lalu dynamic routing itu tidak perlu teman-teman. Jadi dia akan langsung berada secara otomatis di route table-nya. Nah, oke, misalkan kita menggunakan OSPF, maka dari itu kita bisa menggunakan defaultnya sama. Jadi nantinya ketika kita ingin pin ke internet kita tidak perlu pasang default route-nya satu-satu teman-teman. Dan sebelumnya ketika kita para IP juga router tidak langsung terhubung ke ISP ketika dia ingin internet, dan itu harus dikonfigurasi dahulu ya teman-teman. Jadi karena kita itu bisa menggunakan namanya default. Jadi untuk default itu otomatis langsung ada. Jadi default route adalah menambahkan default router secara otomatis teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk pembahasan default ya teman-teman. Kita langsung pembahasan yang terakhir ya teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa buka router yang langsung mengarah ke ISP-nya teman-teman. Nah, kalian perhatikan di sini ada langsung terhubung ke ISP-nya router 1 teman-teman. Jadi di sini bisa buka saja pada bagian Winbox router 1.
bisa pergi yang ke intensive ya teman-teman. Nah, di sini bagian default itu kalian bisa klik 2 kali. Nah, kalian lalu pada bagian ini teman-teman perhatikan di sini ada banyak sekali jenisnya. Nah, di sini akan coba jelaskan yang if install terlebih dahulu. Nah, jadi teman, kalau kita menggunakan if install 1, nah baru akan langsung didistribusi atau diteruskan ke router 2 dan 3 dan juga tempat teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang ES itu ketika ada 1 atau tidak ada untuk default routernya di router 1 itu dia akan terus tetap. Nah, di sini saya biasanya menggunakannya if install tipe 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung apply. Jadi ketika kalian sudah mengkonfigurasinya secara intern, maka nantinya ketika kita akan cek di sini itu ya akan ada yang namanya DAO teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk cara distribusi defaultnya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 10 ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.